ini Gundi disuruh sama seorang dukun ya mas ya, dan dukun itu disuruh sama tetangganya teman saya mas, karena tetangga itu iri mas, karena persaingan dagang mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahman dan mas kameramen mas Saifi ya mas. Ya, gimana kabarnya mas? Ya. Alhamdulillah. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Ya, dan salawat salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak menjadi umat yang mendapat syafaat ya mas ya. Amin. Ya. Oke, malam kali ini pemirsa kita mendapat laporan dari salah satu penonton setia ya mas ya, dan beliau itu mendapat seperti guna-guna ya mas ya, dan guna-gunanya itu seperti dalam keluarga itu mas selalu terjadi permasalahan mas. Jadi setiap hari itu inginnya bertengkar terus begitu, dan istrinya itu sangat penasaran kepada suaminya, dan suaminya pun kebalikannya mas, saling merasa canggung begitu di dalam keluarga itu. Dan waktu itu istrinya ketemu saya untuk menceritakan kejadian yang terjadi dalam keluarganya, dan ternyata ada salah satu hal yang janggal mas, dan ternyata itu memang benar adanya. Dan saya pas main ke rumahnya ternyata ada sekelebatan bayangan ya mas ya, dan bayangan itu ternyata larinya ke hutan sini mas. Dan nanti kita akan coba tarik ya mas ya, mungkin sosoknya belum jelas karena pas saya main ke rumahnya itu sosoknya langsung ketakutan mas, seperti lari terbirit-birit. Oh Iya. iya. Ya, kita langsung aja mas ya, jangan kosong ya mas ya, karena di sini termasuk hutan yang angker mas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Jadi mas. Kebanyakan di sini dominan pohon jati ya mas ya. Astagfirullahaladzim. Ini kalau ranting-rantingnya begini mas, ini biasanya banyak sosok di sini mas. Astagfirullahaladzim. Mas, sepertinya di sini mas kayak ada energi sangat kuat sekali mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Mas, ternyata di sini ada sosok yang kerap di rumah itu mas, di rumah teman saya di sini ternyata mas. Dan sepertinya sosoknya seperti kebingungan mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa bingung bro? Kayak menangis tapi ketakutan mas begitu, entah takut kepada kita atau gimana ya mas ya, kurang paham mas. Nanti kita coba interogasi sebenarnya terjadi apa. Astagfirullahaladzim. Ini sepertinya pohon bambunya seperti terbakar atau gimana ya mas ya. Astagfirullah. Kita coba lihat. Oh iya mas, ternyata bekas kayak dibakar bisa. Ini kosong ya mas ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Atau mungkin ada yang menebangin di sini ya mas ya. Pasti ada. Ya, tuh sebelahnya juga habis terbakar bisa.
Astagfirullahaladzim. Hati-hati mas. Dan ternyata ini sosoknya ada di sebelah sana mas. Mas Agus. Iya, tepat sedang duduk terus seperti menangis ketakutan. Sebelah sana apa, Gus? Sebelah sana mas. Tapi nanti kita akan coba tarik ya mas ya, karena ada sebuah tabir gelap mas ternyata di depan kita, dan kalau dilihat dengan mata telanjang itu kelihatannya pohon bambu biasa ya mas ya. Iya. Dan tapi ternyata ini bekas pembakaran ini ternyata ada gerbang tabir hitam mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ada apa mas? Gak usah nyolek-nyolek lah. Hati-hati mas. Tadi sosok yang di bambu nyolek-nyolek saya. Astagfirullahaladzim. Hati-hati ya mas ya. Jangan sampai. Kayaknya. Oh iya mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini juga tadi sempat goyang mas ya, pohon bambunya ya. Betul. Astagfirullah. Astagfirullah. Ternyata di sana ya mas ya. Iya itu pula udah nampak itu. Astagfirullahaladzim. Malah ini udah memunculkan diri sendiri ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu menangis? Bukannya kamu yang mengganggu keluarga teman saya? Astagfirullahaladzim. Ini ternyata sosok kuntilanak ya mas ya. Kamu itu kiriman atau tujuan kamu sendiri? Kiriman. Berarti kamu disuruh. Sama siapa? Astagfirullahaladzim. Ternyata disuruh sama tetangganya mas. Kok bisa? Karena apa? Karena iri. Lah kok iri? Astagfirullahaladzim. Kamu disuruh sama dukun siapa? Apa? Kurang jelas. Oh, dukun itu. Astagfirullah. Ternyata ini Kunti disuruh sama seorang dukun ya mas ya. Dan dukun itu disuruh sama tetangganya teman saya mas. Karena tetangga itu iri mas, karena persaingan dagang mas. Begitu, iya. Kamu apakan keluarga teman saya? Astagfirullahaladzim. Itu perbuatan tidak baik kamu namanya. Gak usah caleg-caleg ya. Astagfirullah. Kamu memang kalau kiriman, kamu harusnya kamu ada di tempat dukun itu. Kenapa kamu ada di tempat sini? Kenapa? Astagfirullah. Kamu nggak bisa membuat keluarga itu hancur sepenuhnya. Kenapa? Oh iya, ya pastinya lah. Ya karena sholat 5 waktu itu salah satu untuk mencegah dari perbuatan keji atau gangguan dari setan ya mas ya. Betul. Ya, ini Mbak Kunti ini disuruh untuk menghancurkan keluarga teman saya mas. Jadi di kesehariannya itu seperti dibikin gaduh terus mas keluarganya mas. Kadang ada yang selisih harga, selisih keluar masuk uang begitu mas. Jadi sering terjadi ribut mas di keluarga itu mas. Dan ternyata suaminya itu tidak putus asa mas, dan terus bersabar, berikhtiar,
dan berusaha menjalankan sholat 5 waktu, dan akhirnya keluarga itu tidak bisa dipecahkan dan tidak bisa terhasut oleh sosok Kundi ini, Mas. Lalu kenapa kamu tinggal di sini, tidak di tempat dukun kamu? Kamu dimarahin. Waduh, ya berarti kamu yang bodoh. Kenapa nggak bisa mengganggu manusia? Ya itu salah kamu sendiri, wong itu kan manusia, teman saya ya, termasuk orang yang kuat imannya dan selalu menjalankan sholat 5 waktu. Iya, ada satu amalan lagi, dan beliau ya selalu membaca sholawat, dan dimanapun dia berada itu istimewanya, Mas, teman saya, Mas, ya, suaminya itu selalu membaca sholawat, Mas. Jadi dalam keadaan apapun jangan kosong pikiran dan hatinya, itu tetap mendawamkan sholawat. Dan ini salah satu kunci untuk ya mendapat kita perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya berkat sholawat itu, Mas. Ya. Terus kamu bagaimana di sini? Ini atau ini rumah kamu sebenarnya di sini? Oh, di sini. Ya, kok kayak seperti habis dibakar ya? Kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Kasihan sekali kamu. Kamu kok hantu kok kasihan sekali, Mas, ya. Astagfirullah. Rumah kamu dibakar. Lah kamu kok nggak kebakar? Ya baiknya kamu sosok harus pintar dong, masa bodoh begitu. Kamu disuruh sama dukun yang ya ibaratnya dukun itu juga bodoh sebenarnya. Ya, orang yang ke dukun itu kan pasti kan orang bodoh, dan dukun itu dikatakan orang pintar. Ya kamu harusnya ya, masa kamu mau disuruh sama dukun seperti itu, dan kamu nggak berhasil, dan kamu akhirnya dapat kayak gini, kamu disiksa juga sama dukun kamu. Astagfirullahaladzim. Yang mending kamu jadi Kundi sendiri aja di sini, berkeliaran di hutan ya, Mas, ya, daripada ngikut dukun. Udah salah, kena marah, diusir lagi. Astagfirullah. Kundi kok malang sekali kayak gini. Udah rumah kamu, tempat kamu tinggal ini dibakar sama warga mungkin ya. Astagfirullah. Ini gimana ya, Mas, ya? Ini Kundi mungkin nggak sekolah ya, Mas, atau gimana ya, Mas? Kundi emang ada sekolah gaib. Ya biasanya ada, Mas, kan ada seperti padepokan ya, padepokan gaib ya, Mas, ya. Oh iya. Iya. Kundi harus pandai juga menghantui manusia, Mas, ya, sebenarnya ya. Iya. Ya. Tapi kita juga harus belajar ya, Mas, ya, dari sosok Kundi ini, Mas. Untuk khususnya untuk kaum wanita ya, Mas, ya. Ya, semenakut-nakutnya Mbak Kunti ini, tapi beliau ini menutup aurat ya, Mas, ya. Dan ini kecuali rambutnya, Mas, ya. Tapi zaman sekarang ya wanita itu terbalik ya, Mas, ya. Atasnya tertutup tapi bawahnya terbuka ya, Mas, ya. Kebanyakan seperti itu ya. Betul. Astagfirullah. Dan ini yang perlu kita benahi, khususnya untuk para wanita kaum muslimah, untuk ya pelan-pelan lah, nggak harus langsung menutup semua auratnya ya, karena hati manusia itu berbeda-beda ya, Mas, ya. Ya semoga yang belum menutup aurat ya jagalah auratmu, karena itu akan menjadi pertanggungjawaban kamu di akhirat nanti. Sekecil apapun aurat itu, karena salah satu keutamaan untuk bisa masuk surga ya, Mas, ya. Betul sekali. Iya. Iya.
Kalau kamu saya pindahkan di tempat yang lebih baik gimana? Di sebelah sana ada mungkin kayak petilasan, mungkin kamu bisa pindah di sebelah sana ya. Iya. Ya kamu tuh ya kamu belajar lagi di sana nantinya. Ya udah sana pergi. Ya, udah pergi ke sana mas. Ke tempat petilasan sebelah sana ada petilasan. Oke, pemirsa. Alhamdulillah. Ya, sudah terkuak apa yang menjadi misteri di keluarga teman saya, yang ternyata tetangga itu ada yang julid ya mas ya, karena sebuah perdagangan, saingan perdagangan ya mas ya. Tapi alhamdulillah keluarga saya, teman saya itu tidak bisa terganggu oleh sosok kiriman itu, dan dukun itu pun putus asa ya mas ya. Jadi dukun itu tidak mendapat bayaran pastinya. Dan ya pesan saya, apapun yang menjadi persaingan dan rezeki itu sudah ada yang mengatur, dan Allah itu tidak akan tertukar atas rezeki kita ya mas ya. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rahman pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mas.